Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang teori belajar humanistik dan juga kita akan pelajari tentang teori belajar konstruktivistik. Nah, ada dua hal ini akan kita pelajari secara bersama-sama agar kita pahami karena ini masuk ke dalam kisi-kisi dari soal pretest PPG maupun soal UPPPG-nya. Nah, di sini ada kisi-kisi 78 dan 79. Baik, kita langsung saja bahas dari kisi-kisi 79 dulu. Nah, di kisi-kisi 79, Bapak Ibu akan diberikan sebuah deskripsi tentang gaya belajar siswa dalam pembelajaran tematik. Nah, nanti Bapak Ibu akan menentukan jenis teori belajar humanistik dalam pembelajaran tematik. Jadi, pada intinya, nanti apakah dari deskripsi tersebut termasuk ke dalam pembelajaran humanistik atau yang lainnya. Jadi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pembahasan ini kita sudah buatkan di dalam e-booknya. Di sini sudah lengkap untuk pembahasannya. Kita sudah berikan di e-book soal pretest PPG PGMI ini. Ini kami baru saja selesai melakukan revisinya. Baik, kita bahas saja langsung. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Nah, nanti yang sering keluar pada soal mengenai teori belajar humanistik ini adalah nanti pernyataan yang sering muncul yaitu siswa dianggap belajar atau berhasil belajar jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya. Nah, ini kita garis bawahi kenapa Bapak Ibu, karena inilah kata kunci di dalam pembelajaran humanistik, yaitu di mana siswa bisa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Itu tekanannya di dalam belajar humanistik. Teori humanistik bersifat elekstik. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Tujuan yang tercapai itu adalah bisa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Artinya di dalam berpikir induktif itu berpikir ke dalam dirinya. Jadi, seperti tadi, memahami dirinya sendiri. Jadi itulah yang dimaksud di dalam teori belajar humanistik. Jadi siswa yang memahami dirinya sendiri. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Oke, kita bantu di sini untuk kata kunci yang sering digunakan di dalam soal adalah perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya. Ini ya, ini termasuk yang sering digunakan sebagai kata kunci di dalam soal teori belajar humanistik ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya Bapak Ibu. Pembahasan berikutnya yaitu tentang teori belajar konstruktivistik. Baik, sama seperti di kisi-kisi 78 Bapak Ibu nanti akan diberikan deskripsi di dalam soal terkait dengan belajar di dalam pembelajaran tematik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menentukan apakah pembelajaran tersebut menunjukkan teori belajar konstruktivistik atau bukan. Nah, kita bahas saja langsung untuk teori belajar konstruktivistiknya. Teori belajar konstruktivistik, pandangan konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitif, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Nah, kata kunci yang sering digunakan di dalam teori belajar konstruktivistik Bapak Ibu yaitu kata kuncinya adalah pemberian makna atau membangun makna. Itulah yang sering dimunculkan di dalam soalnya. Oke, di sini membangun makna ya, membangun makna atau pengetahuannya sendiri.
membangun makna atau pengetahuannya sendiri. Pengetahuannya sendiri. Oke, itulah yang sering kata kunci yang digunakan di dalam teori belajar konstruktivistik ini, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Oleh karena itu, pembelajaran diusahakan agar dapat memberikan kondisi terjadinya proses pembentukan tersebut secara optimal pada diri peserta didik. Nah, di sini lagi-lagi tentang pembentukan. Jadi di dalam pembelajarannya nanti siswa dikondisikan bagaimana siswa tersebut untuk memproses pembentukan makna atau pengetahuan yang ia lakukan di dalam pembelajarannya. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Nah, di sini kita berikan kata kunci yang sering jadi soal ya. Ya, ini mengenai mengembangkan ide-idenya. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya. Jadi itu kata kunci yang sering digunakan di dalam soal teori belajar konstruktivistik, Bapak Ibu. Berikutnya, guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Nah, jadi di sini siswa itu diberikan kesempatan untuk membentuk pengetahuannya sendirinya. Jadi fungsi guru adalah membantu pembentukan pengetahuan tersebut. Oke. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah titik-titik. Apakah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Baik, kita tentukan. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Coba dijawab sebentar. Oke deh, kalau sudah dijawab, kita akan analisa dulu narasi soalnya, Bapak Ibu. Teori ini memandang peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Nah, di sini memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Ini kata kuncinya. Kemudian teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar. Nah, di sini memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, kalau kita sudah bisa memahami dan kita bisa mengetahui kata kuncinya, maka kita akan mudah untuk menentukan jawaban yang benar. Kira-kira jawaban yang benar berarti yang A ya Bapak Ibu. Jawaban yang betul adalah jawaban A, yaitu humanistik. Seperti di dalam pembahasan tadi bahwa teori belajar humanistik menyatakan bahwa teori belajar ini termasuk siswa dikatakan telah belajar atau pandangan teori belajar ini ketika memahami siswa dari sudut pandang ia belajar. Kemudian dari siswa mampu mengaktualisasikan dirinya, memaknai kehidupan, memahami lingkungannya, memahami dirinya sendiri. Nah, itulah teori belajar humanistik, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat untuk mendapatkan e-booknya, kami sudah memiliki e-booknya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pesan melalui nomor WhatsApp yang sudah ada di sini di 081803358023. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Peserta didik harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari, termasuk dalam teori titik-titik. Apakah A. Konstruktivistik, B. Behavioristik, C. Kognitif, D. Humanistik. Baik, kira-kira jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Oke, sebelum kita jawab, mari kita pahami dulu soalnya Bapak Ibu. Kita pahami narasi soalnya dulu.
Nah, di sini belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Nah, ini adalah kata kunci yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang ini. Peserta didik harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, kemudian ada aktif berpikir, aktif berkegiatan, menyusun konsep dan memberi makna. Lagi-lagi ditambahkan dengan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari termasuk dalam teori konstruktivistik ya Bapak Ibu. Jadi sudah jelas nih bahwa ini termasuk teori belajar konstruktivistik. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana teori belajar konstruktivistik adalah siswa memperoleh atau mengembangkan dan membentuk pengetahuannya sendiri. Membentuk pengetahuannya sendiri, Bapak Ibu. Nah, untuk penjelasan mengenai teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif itu nanti ada di dalam e-book Bapak Ibu ya. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu silahkan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk memesan e-booknya silahkan bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang sudah ada di atas ya. Oke, karena di tanggal 24 Bapak Ibu sudah melaksanakan, jadi tidak mungkin kita bisa habiskan bahas semuanya di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.